Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai hiar. Jadi sebelum kita memulai ke materi, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Muhammad Yusuf, saya dari Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Fikih Muamalah, dan dosen pengampunya Ibu Fitri Faijah MH. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian hiar, macam-macam hiar, dan hikmah adanya hiar. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu hiar? Hiar dalam arti bahasa berasal dari akar kata khoro yakiru khairon wa khiyarotan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama fikih, khiyar yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik, berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sayyid Sabiq memberikan definisi hiyar sebagai berikut, yaitu hiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam hiar. Yang pertama, hiar majelis. Majelis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk. Dan maksud dari majelis akad menurut kalangan ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu, majelis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Yang kedua, khiyar syarat. Menurut Sayyid Sabiq, khiyar syarat adalah suatu khiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama. Apabila ia menghendaki, maka ia bisa melangsungkan jual beli, dan apabila ia menghendaki, ia bisa membatalkannya. Kemudian yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah adanya hiyar. Hikmah hiyar yang pertama, hiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. Kemudian, hikmah hiyar yang ketiga yaitu penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Kemudian yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Selanjutnya yang kelima yaitu hiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa batasan masa hiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jadi, jawabannya yaitu batasan hiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Pertanyaan yang kedua, misalkan ada seorang membeli baju di pasar. Setelah orang tersebut pulang ke rumah, ternyata di baju tersebut terdapat sobekan. Bagaimana hiyar seperti ini? Jadi jawaban yang kedua yaitu
Hiyar tersebut termasuk ke dalam hiyar aibi, karena hiyar aibi yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila ada terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Kesimpulan, jadi pengertian hiyar yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Kemudian macam-macam hiyar terbagi menjadi 3, yaitu hiyar majelis, hiyar syarat, dan hiyar aibi. Hikmah hiyar antara lain sebagai berikut. Hiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar yang disukainya. Kemudian, hikmah hiyar yang ketiga yaitu penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Hikmah hiyar yang kelima yaitu hiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat.